Hujan rintik-rintik membasahi tanah merah di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan. Malam itu, suara gamelan sayup-sayup terdengar dari rumah besar di tengah kampung, tempat pesta pernikahan Arman dan Laras digelar. Namun, suasana bahagia yang seharusnya memenuhi rumah itu justru terasa canggung dan dingin. Di sudut ruangan, Pak Surya, ayah Laras, duduk dengan wajah tegang, menatap menantunya dengan pandangan penuh kebencian. "Kau hanya lelaki tak berguna yang ingin menumpang hidup di keluarga kami," bisiknya pelan namun cukup tajam untuk menusuk harga diri Arman. Arman, lelaki dengan kulit sawo matang dan tubuh kurus karena kerja keras di ladang, hanya bisa menundukkan kepala. Tangan kasarnya menggenggam erat jemari Laras, satu-satunya orang yang membuatnya merasa layak. "Aku mencintai Laras, Pak. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa membahagiakannya," kata Arman dengan suara bergetar, mencoba mempertahankan martabatnya. Namun, tawa sinis Pak Surya menjadi jawaban yang menyakitkan. "Membahagiakan? Dengan apa? Dengan hasil kebun yang bahkan tak cukup untuk menghidupimu sendiri." Malam semakin larut, namun pesta pernikahan itu terasa seperti perayaan yang hampa. Para tamu yang datang kebanyakan adalah kenalan keluarga Laras, orang-orang kaya yang menatap Arman dengan tatapan meremehkan. Ibu Laras, seorang wanita anggun dengan kebaya merah marun, hanya tersenyum kecut setiap kali ada yang berbisik tentang betapa tidak sepadannya pernikahan ini. "Laras bisa mendapatkan pria yang lebih baik," bisik seorang tamu. "Sayang sekali, perempuan secantik dia justru jatuh ke tangan lelaki miskin seperti itu." Di luar rumah besar itu, hujan semakin deras. Arman melangkah ke beranda, menatap langit kelam yang seolah mencerminkan hatinya. Ia merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang, bukan karena hujan, tetapi karena penghinaan yang bertubi-tubi ia terima. Laras menyusulnya, menggenggam tangannya dengan erat. "Aku mencintaimu, Mas. Kita bisa melewati ini bersama." Namun, jauh di lubuk hatinya, Arman tahu bahwa cinta saja tidak cukup untuk menghapus luka dari hinaan yang ia terima. Malam itu, di kamar pengantin yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, Arman duduk termenung di tepi ranjang. Laras tertidur dengan wajah damai, namun Arman tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata Pak Surya terus terngiang di kepalanya, menghantam harga dirinya seperti palu yang tak henti-hentinya memukul. Ia mencintai Laras, tapi apakah ia memang layak untuknya? Apakah hidupnya akan selamanya berada di bawah bayang-bayang mertuanya, dianggap sebagai benalu yang hanya mengincar harta? Di luar, angin bertiup kencang, membawa suara gemuruh dari hutan yang berada tak jauh dari desa. Arman bangkit dan menatap ke arah pepohonan gelap yang bergoyang diterpa badai. Sejenak, ia merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam hutan itu yang memanggilnya, menawarkan jawaban atas kegelisahannya. Tapi itu hanya sesaat. Ia menggelengkan kepala, berusaha menyingkirkan pikiran aneh itu. Arman berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuktikan bahwa ia tidak hanya pria miskin yang tak berharga. Ia akan menjadi seseorang yang bisa dihormati, seseorang yang tidak lagi dipandang rendah. Tapi bagaimana caranya? Ia belum tahu. Yang jelas, malam itu, ia merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam hatinya, sebuah dorongan untuk melakukan apapun, seberapapun mahalnya harga yang harus dibayar, demi membungkam hinaan yang selama ini menghantamnya. Malam itu adalah awal dari segalanya. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti neraka bagi Arman. Tinggal di rumah mewah keluarga Laras bukanlah kebanggaan, melainkan penghinaan yang terselubung. Setiap langkah yang ia ambil terasa diawasi, setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu dipandang remeh. Pak Surya tak pernah melewatkan kesempatan untuk menunjukkan ketidaksukaannya. "Laras, kau bisa tinggal di rumah ini, tapi pastikan suamimu itu tahu tempatnya. Jangan sampai dia merasa memiliki apa yang bukan haknya," ucapnya tajam di meja makan suatu pagi, membuat Arman menggenggam sendoknya dengan gemetar menahan amarah. Arman mencoba bertahan, tetapi semakin hari, harga dirinya semakin terkikis.
Ia bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit milik orang lain, berangkat sebelum matahari terbit dan pulang saat langit telah menghitam. Namun, sekeras apapun ia bekerja, penghasilannya tak sebanding dengan kemewahan yang melingkupi rumah yang ia tinggali. Ia tetap dipandang sebelah mata seorang pria miskin yang beruntung menikahi wanita kaya. Masih lebih baik jika Laras menikah dengan sopir pribadi kita daripada dengan lelaki kampungan ini, bisik salah satu kerabat Laras di belakangnya, namun cukup keras untuk didengar Arman. Laras berusaha menghiburnya, mengingatkan bahwa cinta mereka lebih penting daripada pendapat orang lain. Tapi kata-kata Laras semakin lama semakin terdengar seperti angin lalu. Cinta tidak bisa membuatnya dihormati. Cinta tidak bisa membungkam hinaan yang setiap hari menghantamnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar ia hanya lelaki yang tidak berguna? Apakah dirinya hanya akan menjadi bayang-bayang dalam hidup Laras? Suatu malam, setelah seharian bekerja di ladang dan pulang dalam keadaan tubuh penuh lumpur, Arman memasuki rumah dengan langkah lelah. Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu ketika ia melihat Pak Surya duduk di ruang tamu bersama beberapa tamu dari kalangan pengusaha kaya. "Oh, akhirnya pulang juga si pemulung ini," ujar salah seorang pria dengan tawa menghina. Pak Surya hanya tersenyum sinis, tidak berusaha membela menantunya sedikit pun. Arman mengepalkan tangan, tetapi ia tahu, jika ia melawan, maka ia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Di dalam kamar, Arman duduk termenung. Ia menatap tangannya yang kasar dan penuh luka akibat kerja keras, tetapi mengapa tangannya ini masih dianggap tak berharga? Hatinya membara dengan rasa frustrasi dan dendam yang mulai tumbuh perlahan. Ia ingin membuktikan sesuatu. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ia lebih dari sekadar pria miskin yang dikasihani. Tapi bagaimana caranya? Semua jalannya terasa tertutup. Di luar rumah, angin malam bertiup kencang. Dari jendela, Arman bisa melihat hamparan hutan yang gelap dan dalam. Ia teringat perasaan aneh yang pernah menyelimutinya di malam pernikahannya, seolah ada sesuatu dari dalam hutan itu yang memanggilnya. Bisikan halus yang menawarkan jawaban. Ia menelan ludah, mencoba mengusir pikiran itu, tetapi semakin ia menolaknya, semakin kuat dorongan itu dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, dalam keadaan terpuruk dan tanpa harapan, Arman berjalan sendirian menuju tepi hutan. Langkahnya berat, tetapi ada sesuatu yang menariknya ke sana. Tanpa sadar, kakinya membawanya semakin jauh ke dalam gelap, di mana pepohonan besar berdiri kokoh seperti penjaga rahasia dunia lain. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang samar, seorang pria tua dengan sorot mata yang tajam telah menunggunya. "Kau mencari kekuatan, anak muda." Suara pria itu terdengar dalam dan bergetar, seperti berasal dari dunia yang berbeda. Dan di sanalah, tanpa Arman sadari, takdirnya mulai berbelok menuju jalan yang tak bisa lagi ia putar kembali. Arman berdiri di hadapan pria tua itu dengan jantung berdegup kencang. Di tengah hutan yang gelap dan lembab, hanya suara dedaunan yang berbisik diterpa angin. Pria tua itu mengenakan jubah hitam lusuh, matanya tajam seperti melihat ke dalam jiwa Arman yang penuh luka dan dendam. "Aku sudah menunggumu," ucapnya lirih, seolah telah mengetahui bahwa Arman akan datang. Arman menelan ludah. Ia tak mengenal lelaki itu, tapi ada sesuatu yang membuatnya tak bisa berpaling. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara serak. Pria itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terasa lebih seperti ejekan. "Aku seseorang yang bisa memberikan apa yang kau inginkan, kehormatan, kekayaan, dan balas dendam pada mereka yang telah meremehkanmu." Kata-kata itu menghantam hati Arman seperti ombak besar. Seumur hidup, ia selalu menjadi bayang-bayang, selalu diremehkan dan dianggap tak berharga. Tapi kini, ada seseorang yang menawarkan jalan keluar. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, tanpa sedikit pun keraguan. Pria tua itu melangkah mendekat, tangannya yang kurus dan keriput mengangkat sebuah kantung kecil yang berisi serbuk berwarna hitam. "Segala hal di dunia ini memiliki harga. Kekayaan tidak datang begitu saja,
kehormatan tidak bisa didapat tanpa pengorbanan. Arman menatap serbuk itu, hatinya berdebar kencang. Apa yang harus aku korbankan? Tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Pria itu tertawa pelan, suara tawanya seperti angin yang berdesir di antara pepohonan. Jiwa seseorang yang memiliki darahmu. Arman terhenyak, napasnya tercekat. Ia mengerti maksud dari kata-kata itu. Seseorang yang memiliki darahnya, satu-satunya yang masuk akal adalah anaknya sendiri, bayi yang bahkan belum lama lahir. Dadanya bergemuruh, pikirannya berputar-putar. Apakah ia benar-benar sanggup? Namun, bayangan Pak Surya yang menghina dan tawa merendahkan orang-orang kaya di rumah itu kembali terngiang di kepalanya. Mereka menganggapnya sampah, seseorang yang tak akan pernah bisa berdiri sejajar dengan mereka. Ia mengepalkan tangan. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa mereka salah, apakah ia punya pilihan lain? Pria tua itu menatapnya tanpa ekspresi, seolah mengetahui bahwa Arman sedang berperang dengan dirinya sendiri. Pikirkan baik-baik, katanya pelan. Begitu kau mengambil jalan ini, tidak akan ada jalan kembali. Malam itu, Arman pulang dengan hati yang bergejolak. Ia menatap rumah besar yang berdiri megah di hadapannya, rumah yang selalu membuatnya merasa asing. Di dalam, Laras tertidur lelap, sementara di sampingnya, anak mereka yang masih bayi terlelap dalam buayan. Arman berdiri di ambang pintu, menatap wajah kecil itu yang polos dan tak berdosa. Tapi di balik matanya yang kosong, badai telah mulai terbentuk. Ia tahu, sebentar lagi, segalanya akan berubah. Malam itu begitu sunyi, tetapi di dalam hati Arman, badai berkecamuk. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah bayinya yang tertidur dengan damai di dalam buayan. Dadanya terasa sesak, pikirannya bertarung antara kasih sayang dan ambisi. Bayi ini adalah darah dagingnya, makhluk kecil yang lahir dari cintanya dengan Laras. Namun, di sisi lain, ia melihat kesempatan untuk mengubah nasibnya, untuk membalas hinaan yang selama ini ia telan dalam diam. Di luar jendela, angin berhembus kencang, membawa suara dedaunan yang bergesekan seperti bisikan gaib. Seakan alam semesta mengetahui bahwa Arman sedang dihadapkan pada pilihan yang akan menentukan masa depannya. Ia mengepalkan tangannya, mencoba melawan suara di dalam kepalanya yang terus membisikkan godaan. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat suara itu memanggilnya. Harga yang kecil untuk sesuatu yang besar, suara pria tua itu terngiang di benaknya, membuatnya semakin sulit bernapas. Di sampingnya, Laras menggeliat dalam tidurnya, wajahnya yang tenang membuat Arman semakin diliputi perasaan bersalah. Bagaimana jika Laras tahu? Bagaimana jika ia sadar bahwa suaminya bahkan mempertimbangkan sesuatu yang sekeji ini? Tapi kemudian bayangan Pak Surya muncul dalam pikirannya, tatapan merendahkan yang selalu diberikan kepadanya, kata-kata hinaan yang menusuk harga dirinya setiap hari. Ia tidak ingin menjadi bayang-bayang lagi. Ia ingin dihormati. Ia ingin berkuasa. Tanpa sadar, tangannya mulai gemetar. Ia meraih bayi itu dengan hati-hati, menggendongnya ke dalam pelukannya. Bayi itu masih terlelap, tak tahu bahwa nasibnya sedang dipertaruhkan oleh ayah kandungnya sendiri. Air mata mulai menggenang di mata Arman, tetapi ia menggertakkan giginya, berusaha menekan semua emosi yang bergejolak di dadanya. Ini bukan tentang kejam atau tidak, ini tentang kesempatan, tentang hidup yang lebih baik. Dengan langkah pelan, ia keluar dari kamar, memastikan Laras tetap tertidur. Udara malam menyelimuti tubuhnya saat ia berjalan keluar rumah, menuju ke hutan di mana pria tua itu telah menunggunya. Setiap langkah terasa seperti duri yang menusuk telapak kakinya. Ia tahu bahwa begitu ia melangkah lebih jauh, ia tak akan bisa kembali. Namun, ia terus berjalan, membiarkan kegelapan menelannya perlahan. Di tengah hutan yang sunyi, pria tua itu sudah berdiri di bawah pohon besar, wajahnya tetap tanpa ekspresi. "Kau sudah mengambil keputusan," katanya tanpa bertanya. Arman hanya mengangguk, meskipun hatinya masih bergetar. "Baik," pria tua itu melanjutkan.
Letakkan dia di tanah. Arman melangkah maju, meletakkan bayinya di atas rerumputan yang basah. Tangannya masih gemetar, tapi ia tak lagi mundur. Pria tua itu mulai menggumamkan mantra dalam bahasa yang tak ia mengerti, sementara angin berputar semakin kencang di sekitar mereka. Mata Arman membelalak saat tanah di bawah bayi itu mulai bergetar, dan dari dalam kegelapan, sepasang mata berkilat muncul. Seekor harimau hitam besar berjalan keluar dari bayang-bayang pepohonan, matanya menyala seperti bara api. Arman ingin berteriak, ingin menarik kembali keputusannya, tetapi tubuhnya terasa beku. Ia hanya bisa menyaksikan saat harimau itu mendekat, menundukkan kepalanya ke arah bayi yang masih tertidur. Saat itu juga, semuanya berubah. Angin berhenti berhembus, suara hutan menghilang, dan Arman merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan seolah separuh jiwanya baru saja direnggut dari tubuhnya. Dan malam itu, tanpa ada yang tahu, seorang ayah telah menjual jiwanya demi kekayaan, dengan mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari apapun di dunia ini. Malam itu, sesuatu dalam diri Arman berubah. Saat harimau hitam menghilang ke dalam kegelapan hutan, tubuhnya terasa kosong, seolah sesuatu yang berharga telah direnggut darinya. Namun, sebelum sempat mencerna semuanya, pria tua itu mendekatinya, menatapnya dengan senyum tipis. "Kau telah membayar harga yang pantas," katanya, menyerahkan sebuah kantung kecil berisi emas. "Ini baru permulaan. Kekayaan akan datang kepadamu, lebih besar dari yang bisa kau bayangkan." Arman pulang dengan langkah gontai, matanya kosong. Tangannya masih berlumur tanah tempat ia meletakkan bayinya. Setibanya di rumah, ia mendapati Laras masih tertidur, tak menyadari bahwa hidupnya telah berubah dalam satu malam. Dengan tangan gemetar, Arman membersihkan dirinya, lalu merebahkan diri di sisi istrinya. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lebih dingin dari sebelumnya. Keesokan paginya, desanya digemparkan oleh kabar mengerikan. Para warga menemukan jejak kaki harimau besar di dekat rumahnya, tetapi tak ada tanda-tanda keberadaan bayinya. Laras histeris, berlari ke hutan dengan air mata bercucuran, mencari anak mereka. "Mas, di mana anak kita?" tangisnya, mencengkeram lengan Arman dengan wajah penuh kepanikan. Arman hanya diam, tubuhnya terasa berat. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tapi suara itu terhenti di tenggorokannya. Pak Surya segera menyalahkan Arman. "Kau memang pembawa sial, bahkan anakmu sendiri tidak bisa kau jaga," teriaknya di hadapan para warga yang berkumpul. Arman hanya menunduk, menahan segala gejolak yang ada di dalam dadanya. Ia tahu, sejak saat itu, ia bukan hanya dianggap pria miskin tak berguna, tetapi juga ayah yang gagal. Namun, tak lama setelah kejadian itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Hanya dalam waktu singkat, ladang Arman yang dulu tandus berubah subur, menghasilkan panen yang melimpah. Tawaran pekerjaan dari orang-orang kaya datang tanpa ia minta, dan setiap usaha yang ia sentuh berubah menjadi keberuntungan. Dalam beberapa bulan, ia bukan lagi lelaki miskin yang dihina, ia telah menjadi pria kaya, lebih kaya dari mertuanya sendiri. Arman membangun rumah megah yang lebih besar dari rumah Pak Surya, membeli tanah luas, dan memiliki bisnis yang berkembang pesat. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini tunduk padanya, berbicara dengan hormat dan bahkan takut. Pak Surya, yang pernah menganggapnya sampah, kini harus menelan gengsinya saat Arman mengulurkan uang kepadanya tanpa ekspresi. "Ini untukmu," kata Arman dingin. "Bukan dari menantu miskinmu, tapi dari seseorang yang kau hina dulu." Namun, di balik semua kemewahan itu, Laras tak lagi sama. Sejak kehilangan anak mereka, ia semakin sering termenung, kehilangan senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya. "Mas, aku tak butuh semua ini. Aku hanya ingin anak kita kembali," bisiknya suatu malam, suaranya penuh kepedihan. Arman hanya diam, memalingkan wajahnya. Ia tahu bahwa di balik semua ini, ada lubang yang tak bisa diisi oleh emas atau kekayaan. Dan saat Arman menatap bayangan dirinya di cermin,
ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Tatapannya kini bukan lagi tatapan seorang manusia biasa. Ada sesuatu yang mengintai di balik matanya, sesuatu yang gelap dan haus. Sesuatu yang bukan lagi dirinya. Arman telah mendapatkan segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun, di balik semua itu, ada kehampaan yang semakin membesar di dalam dirinya. Setiap malam, ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, mendengar suara tangisan samar yang menggema di dalam kepalanya. Tangisan yang begitu familiar, seolah berasal dari seseorang yang sangat ia kenal. Di rumah megahnya, pesta demi pesta diadakan untuk merayakan kesuksesannya. Para pengusaha datang dengan senyum penuh pujian, para pejabat daerah membungkuk hormat di hadapannya. Namun, di sudut ruangan, Laras hanya duduk diam, wajahnya pucat dan matanya kosong. Sejak kehilangan anak mereka, ia seperti hidup dalam dunianya sendiri, terkadang berbicara sendiri, seolah ada seseorang di sampingnya yang tak bisa dilihat orang lain. Suatu malam, saat hujan turun deras, Laras berdiri di balkon rumah mereka, menatap hutan yang gelap dengan mata sayu. Arman mendekatinya, mencoba meraih tangannya, tetapi Laras menepisnya. "Mas, aku mendengar suara anak kita," bisiknya pelan. Arman terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Setiap malam, aku mendengarnya menangis, dia memanggilku dari dalam hutan." Arman merasa tenggorokannya mengering. Ia ingin mengatakan bahwa itu hanya perasaan Laras, bahwa semua itu hanya ilusi akibat kehilangan yang mendalam. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu kebenaran yang mengerikan bahwa yang Laras dengar bukan sekadar imajinasi. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai menghantui rumah mereka. Para pelayan sering melihat bayangan hitam berjalan di lorong-lorong rumah. Suara cakaran terdengar dari balik pintu, dan pada malam-malam tertentu, terdengar auman mengerikan dari arah hutan. Arman mulai kehilangan kendali. Ia mencoba mengabaikan semuanya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Namun, semakin ia menghindari, semakin nyata teror itu mendekatinya. Suatu malam, saat sedang terlelap, Arman terbangun dengan rasa sesak di dadanya. Ia membuka mata dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku di sudut kamarnya. Berdiri sosok harimau hitam dengan mata merah menyala, menatapnya tanpa berkedip. Arman berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Dan di saat itulah, ia mendengar suara yang membuatnya nyaris kehilangan akal. "Masihkah kau mengenaliku, Ayah?" Arman terkejut, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara itu bukan suara binatang, itu suara anaknya. Suara yang seharusnya tak mungkin lagi ia dengar. Harimau itu mendekat perlahan, dan semakin dekat, bentuknya mulai berubah dari seekor binatang buas menjadi sosok anak kecil dengan mata kosong dan wajah pucat. Arman ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arman benar-benar merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ia telah mendapatkan segalanya, tetapi ada satu hal yang tidak ia sadari, bahwa apa yang telah ia korbankan tidak akan pernah pergi begitu saja. Arman tersentak bangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Kamar tidurnya terasa begitu sunyi, namun bayangan mengerikan dari sosok harimau itu masih jelas dalam benaknya. Ia mengusap wajahnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Namun, di lantai dekat ranjangnya, ada jejak kaki basah yang bukan miliknya, jejak kaki kecil seorang anak. Kengerian merayap ke dalam dadanya. Ini bukan sekadar perasaan bersalah atau halusinasi akibat kelelahan. Ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang perlahan mulai merenggut kewarasannya. Arman memutuskan untuk mengabaikannya, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanyalah permainan pikirannya sendiri. Namun, teror itu tidak berhenti. Malam-malam berikutnya, suara cakaran terdengar dari balik pintu kamarnya. Tirai jendela berkibar meskipun tidak ada angin. Pelayan-pelayan rumahnya mulai ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan mengundurkan diri tanpa alasan jelas. "Tuan, kami tidak bisa tinggal di sini, ada sesuatu yang mengintai di rumah ini,"
kata salah satu pelayan sebelum pergi. Namun, hal yang paling mengerikan terjadi pada Laras. Ia semakin sering melamun, berbicara sendiri di dalam kamar. Suatu malam, Arman menemukannya berdiri di tengah taman belakang rumah, berbicara pelan ke arah kegelapan. "Jangan menangis, nak, ibu di sini, ibu akan membawamu pulang," lirihnya. Laras berbicara seolah sedang menenangkan seseorang atau sesuatu. Arman panik, ia mengguncang tubuh Laras agar sadar. Namun, saat istrinya menoleh, wajahnya dipenuhi air mata, dan dalam sorot matanya, ada sesuatu yang membuat Arman ingin berlari. "Kau tahu, Mas," bisik Laras dengan suara serak. "Dia tidak pernah pergi, dia masih di sini, menunggu kita." Dingin merayap ke tulang belakang Arman. Ia mencoba menyangkal semua ini, mencoba tetap waras, tetapi semakin ia menolak, semakin nyata gangguan itu datang. Setiap malam, suara tangisan samar terdengar dari sudut rumah. Auman harimau bergema di kejauhan, dan dalam mimpinya, Arman terus melihat sosok anak kecil berwajah pucat dengan mata kosong, menatapnya tanpa ekspresi. Kehidupannya yang dulu penuh kemewahan kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia mungkin telah mendapatkan kekayaan, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang telah ia lepaskan, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh emas atau kekuasaan. Dan sekarang, dosa yang telah ia lakukan mulai menuntutnya, perlahan-lahan menghancurkan segala yang telah ia bangun. Arman tahu, ia tidak bisa terus menghindari ini. Ada sesuatu yang harus ia lakukan sebelum semuanya terlambat. Tapi pertanyaannya adalah apakah masih ada jalan kembali bagi seseorang yang telah menjual jiwanya sendiri. Arman semakin terpuruk. Hari demi hari, jiwanya semakin tersiksa oleh bayangan yang terus menghantuinya. Rumah megah yang dulu ia banggakan kini terasa seperti penjara, penuh dengan suara-suara yang tak seharusnya ada. Setiap sudut rumah dipenuhi bisikan samar yang memanggil namanya, suara cakaran di lantai kayu semakin sering terdengar, dan di malam-malam tertentu, ia melihat bayangan harimau mengintainya dari balik jendela. Laras semakin memburuk, ia tak lagi makan, tak lagi berbicara seperti dulu. Matanya kosong, seakan jiwanya telah pergi entah kemana. Suatu malam, Arman menemukannya duduk di lantai kamar anak mereka yang sudah lama kosong, menggendong sesuatu yang tak terlihat. "Dia di sini, Mas, dia ingin pulang," bisik Laras dengan suara lirih, tangannya bergerak seolah sedang membelai kepala seorang bayi yang tak ada di sana. Arman merasa dadanya nyaris meledak oleh rasa bersalah dan ketakutan. Kegelisahannya semakin menjadi ketika para warga desa mulai membicarakan dirinya. Beberapa orang bersumpah telah melihat Arman berjalan di hutan larut malam, meskipun ia tak merasa pernah melakukannya. Ada yang berkata mereka mendengar suara harimau mengaum dari halaman rumahnya, sementara yang lain melihat sesosok anak kecil berdiri di depan gerbang rumahnya saat hujan turun. Semakin lama, semakin jelas bahwa apapun yang telah ia lakukan tidak akan pernah bisa ia sembunyikan. Putus asa, Arman kembali menemui pria tua yang dulu memberikan ritual itu kepadanya. Dengan tubuh gemetar dan wajah penuh kengerian, ia memohon, "Aku ingin mengakhiri ini, katakan apa yang harus aku lakukan." Namun, pria tua itu hanya tersenyum tipis, tatapannya tajam dan dingin. "Kau yang memilih jalan ini, Arman. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Sekali kau memberikan jiwamu, kau tak bisa meminta kembali." Arman jatuh berlutut, tangannya mencengkeram tanah basah. Tidak, pasti ada cara lain. Aku tak peduli dengan kekayaanku, aku hanya ingin anakku kembali." Jeritnya putus asa. Pria tua itu mendekatinya, berbisik di telinganya dengan suara yang begitu dingin hingga membuat bulu kuduknya berdiri. "Kalau kau ingin menebus dosamu, maka kau harus memberikan sesuatu yang lebih besar sebagai gantinya." Arman terdiam. Ia tahu apa maksudnya. Untuk menebus nyawa anaknya, ia harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga, nyawanya sendiri. Malam itu, Arman kembali ke rumah dengan langkah gontai. Ia berdiri di depan kamar anaknya yang kosong, menatap tempat tidur kecil yang dulu dihuni oleh darah dagingnya.
Ia sadar bahwa tidak ada cara untuk menghindari ini. Ia telah berjalan terlalu jauh, membuat kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Laras masih duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan mata yang berlinang air mata. "Mas, aku ingin anak kita kembali," isaknya pelan. Arman menatap wajah istrinya untuk terakhir kali. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Namun, pertanyaannya adalah apakah pengorbanannya akan cukup untuk menebus semua dosa yang telah ia lakukan. Atau justru, ini hanya awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Malam itu, Arman duduk di ruang kerjanya, menatap bayangan dirinya di cermin. Wajah yang ia lihat bukan lagi wajah pria miskin yang dulu dihina, bukan juga wajah seorang pria kaya yang dihormati, tetapi wajah seseorang yang telah kehilangan segalanya. Matanya cekung, kulitnya pucat, dan di dalam sorot matanya, ada sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang bukan lagi dirinya. Di luar, hujan turun deras. Petir menyambar langit malam, menerangi halaman rumahnya yang kini tampak seperti istana sunyi tanpa kehidupan. Arman mendengar suara langkah kaki kecil di lorong rumahnya. Ia menoleh, jantungnya berdegup kencang. Suara itu semakin dekat, semakin jelas. Ia berdiri perlahan, membuka pintu kamarnya, dan di sana, di ujung lorong yang gelap, berdiri sosok seorang anak kecil dengan tubuh basah kuyup, menatapnya tanpa ekspresi. Arman ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara itu tak bisa keluar dari tenggorokannya. Anak itu melangkah mendekat, dan semakin dekat, tubuhnya mulai berubah. Cakar harimau muncul dari tangannya, matanya menyala merah seperti bara api, dan mulutnya mengeluarkan suara geraman rendah yang membuat bulu kuduk Arman berdiri. Laras muncul di belakangnya, wajahnya penuh air mata. "Mas, ini anak kita, dia kembali," bisiknya dengan suara bergetar. Namun, Arman tahu, ini bukan anak mereka. Ini adalah sesuatu yang lahir dari dosanya sendiri, sesuatu yang telah menjadi bagian dari dunia kegelapan yang tidak bisa ia pahami. Sadar bahwa ia tidak bisa lagi melarikan diri, Arman menggenggam sebilah pisau yang ada di mejanya. Jika benar pengorbanan nyawanya bisa mengembalikan semuanya, maka ia harus melakukannya. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan pisaunya ke dada sendiri. "Kalau ini bisa menebus segalanya, kalau ini bisa mengembalikan anakku, aku rela," gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Namun, saat bilah itu hampir menyentuh kulitnya, tangan kecil yang dingin mencengkeram pergelangannya. Ia menoleh, dan melihat sosok anaknya atau apapun itu menatapnya dengan mata tajam. "Kau kira pengorbanan ini cukup?" Suara itu terdengar dalam, lebih seperti auman harimau daripada suara anak manusia. "Tidak ada jalan kembali, ayah, kau akan hidup dengan dosa ini selamanya." Arman melepaskan pisaunya, tubuhnya gemetar hebat. Ia jatuh berlutut, menyadari bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Tidak ada pengorbanan yang cukup untuk menghapus apa yang telah ia lakukan. Ia telah memilih jalan ini, dan sekarang, ia harus hidup di dalamnya. Malam itu, suara tangisan seorang pria terdengar di dalam rumah megah itu, bercampur dengan suara hujan yang mengguyur deras. Namun, tak ada yang bisa mendengarnya karena Arman bukan lagi manusia yang sama. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Sejak malam itu, Arman bukan lagi manusia yang sama. Ia masih hidup, masih bernapas, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang telah mati atau mungkin telah digantikan oleh sesuatu yang lain. Rumah megahnya kini terasa seperti makam, sunyi dan penuh bayangan yang mengintai di setiap sudut. Para pelayan yang tersisa memilih pergi, tak ada satupun yang berani tinggal lebih lama setelah mendengar suara-suara aneh di tengah malam. Laras semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia terus berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat, membelai udara kosong seolah sedang menenangkan anak mereka yang telah tiada. Arman hanya bisa menatapnya dari kejauhan, tahu bahwa ia telah kehilangan istrinya bukan karena kematian, tetapi karena kegilaan yang ia ciptakan sendiri. Namun,
Yang paling mengerikan adalah Laras tidak pernah lagi melihat Arman seperti seorang suami. Di matanya, Arman hanyalah bayangan, atau mungkin, bukan lagi manusia. Arman mulai menjauh dari kehidupan masyarakat. Ia jarang keluar rumah, menghindari tatapan para warga yang kini memandangnya dengan penuh ketakutan dan bisik-bisik. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai pria kaya raya, tetapi sebagai pria yang dikutuk. Beberapa orang bersumpah melihat Arman berkeliaran di hutan dalam wujud yang bukan manusia, matanya menyala merah seperti api, dan suara geramannya terdengar seperti auman harimau. Namun, yang paling menghantuinya adalah malam-malam yang ia lalui sendirian. Setiap kali ia melihat cermin, ia tak lagi melihat dirinya sendiri tetapi sosok harimau hitam dengan mata penuh dendam menatapnya dari balik bayangan. Tubuhnya masih manusia, tetapi di dalam dirinya, sesuatu yang lain mulai mengambil alih. Terkadang, ia terbangun di tengah malam dengan tubuhnya berlumuran tanah dan darah, tanpa ingatan tentang apa yang telah ia lakukan. Sampai pada suatu malam, Laras menghilang. Arman mencarinya di seluruh rumah, tetapi tidak menemukannya dimanapun. Hanya ada satu tempat tersisa hutan di belakang rumah mereka. Dengan langkah berat, ia berjalan masuk ke dalam kegelapan, mengikuti bisikan samar yang membawanya semakin jauh. Dan di sana, di tengah hutan yang sunyi, ia menemukannya. Laras berdiri di tepi sungai, gaunnya basah oleh embun malam. Tatapannya kosong, tetapi bibirnya tersenyum samar. "Mas, aku akhirnya mengerti," bisiknya. "Aku akhirnya tahu bahwa kita tidak bisa melawan ini." Arman melangkah maju, mencoba meraihnya, tetapi sebelum ia bisa menyentuhnya, Laras menengadahkan wajahnya ke langit. "Aku akan pergi, Mas. Aku akan bersama anak kita." Sebelum Arman bisa menghentikannya, Laras melangkah ke dalam sungai. Tubuhnya tenggelam perlahan, tanpa perlawanan, seolah ia telah menerima nasibnya. Arman berteriak, melompat ke dalam air, mencoba menyelamatkannya, tetapi yang ia angkat dari dalam sungai bukan lagi tubuh Laras. Itu adalah tubuh seekor harimau hitam dengan mata kosong, tubuhnya dingin dan tak bernyawa. Arman terduduk di tepi sungai, menatap tubuh yang kini ia genggam. Ia ingin menangis, ingin menjerit, tetapi tak ada suara yang keluar. Ia telah kehilangan segalanya, istrinya, anaknya, bahkan dirinya sendiri. Kini, ia hanya tinggal menunggu. Menunggu saat tubuhnya sepenuhnya berubah, menunggu saat ia bukan lagi Arman, tetapi sesuatu yang lain. Dan ketika bulan purnama muncul dari balik awan, terdengarlah suara auman panjang yang menggema di seluruh hutan. Auman yang tidak berasal dari harimau biasa. Itu adalah suara seseorang yang telah kehilangan jiwanya, suara seseorang yang kini menjadi bagian dari kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Sejak malam di tepi sungai itu, Arman tak pernah lagi kembali ke rumahnya. Tak ada seorang pun yang melihatnya di kota atau desa, seolah ia menghilang begitu saja. Namun, cerita tentangnya masih bergema di kalangan penduduk. Mereka berbicara tentang sosok bayangan hitam yang berkeliaran di tengah malam, dengan mata merah menyala dan auman yang menggetarkan bumi. Hutan di belakang rumahnya kini dikenal sebagai tempat terkutuk. Para pemburu yang berani masuk ke dalamnya sering kali menemukan jejak kaki besar yang bukan milik manusia atau harimau biasa. Beberapa dari mereka bahkan mengaku melihat sosok tinggi dengan tubuh manusia tetapi kepala harimau, berdiri di antara pepohonan, mengawasi mereka dengan tatapan yang menembus jiwa. Mereka yang mencoba mendekati rumah Arman menemukan bahwa tempat itu telah berubah. Dinding-dindingnya ditumbuhi akar liar, jendela-jendela pecah, dan udara di sekitarnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di dalam kegelapan. Beberapa orang yang nekat masuk mendengar suara langkah kaki di lantai atas, suara geraman rendah yang berasal dari balik pintu tertutup. Tak ada yang tahu apakah itu Arman, atau sesuatu yang lain. Suatu malam, seorang dukun tua dari desa mencoba memanggil roh Laras untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam ritualnya, ia melihat sosok seorang wanita berpakaian putih berdiri di tepi sungai, wajahnya pucat dan matanya penuh kesedihan.
Ia telah menjadi bagian dari mereka, bisik Laras dalam penglihatannya. Ia tidak bisa kembali, dan ia tidak akan pernah mati. Kata-kata itu membuat dukun itu menggigil. Ia segera memperingatkan penduduk desa untuk tidak lagi mendekati hutan atau rumah Arman. Apa yang telah terjadi tidak bisa dibatalkan. Kita hanya bisa berharap dia tidak pernah meninggalkan tempat itu, ujarnya. Namun, harapan itu sia-sia. Beberapa bulan kemudian, seorang lelaki kaya dari kota datang ke desa, tertarik dengan rumah megah yang kini terbengkalai itu. Ia berniat membeli dan merenovasinya, tak peduli dengan semua cerita seram yang beredar. Tak ada yang namanya kutukan. Semua hanya tahayul, katanya dengan angkuh. Malam pertama ia tinggal di sana, pelayannya lari ketakutan. Mereka bersumpah melihat bayangan besar bergerak di lorong, mata merah bersinar dalam kegelapan. Lelaki itu marah, menganggap mereka hanya penakut. Tapi di tengah malam, saat ia duduk di ruang kerjanya, sesuatu bergerak di balik cermin besar di depannya. Ia menoleh, dan di sana, di balik bayangannya sendiri, berdiri sosok tinggi dengan kepala harimau dan mata menyala merah. Sebelum ia sempat berteriak, auman panjang menggema di seluruh rumah. Keesokan harinya, rumah itu ditemukan kosong. Tak ada jejak lelaki kaya itu, hanya pintu-pintu yang terbuka dan angin dingin yang berhembus keluar. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyentuh rumah itu. Hutan di sekitarnya semakin gelap, semakin liar, seolah menjadi wilayah milik sesuatu yang bukan lagi manusia. Dan di malam-malam tertentu, di bawah bulan purnama, penduduk desa masih mendengar auman panjang yang menggema di seluruh penjuru. Auman dari Arman, atau apapun dirinya sekarang. Bertahun-tahun berlalu, namun kisah tentang Arman tak pernah benar-benar hilang dari ingatan penduduk desa. Rumahnya kini tertutup oleh akar-akar liar, hampir sepenuhnya ditelan oleh hutan. Tak ada seorang pun yang berani mendekat, bahkan di siang hari sekalipun. Orang-orang yang mencoba mencari tahu kebenaran cerita itu seringkali menghilang, atau kembali dengan tubuh gemetar tanpa bisa menjelaskan apa yang mereka lihat di dalamnya. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama menggantung penuh di langit, suara auman panjang masih terdengar dari dalam hutan. Suara itu begitu dalam, begitu menyayat, seolah berasal dari sesuatu yang bukan lagi milik dunia ini. Para orang tua di desa selalu memperingatkan anak-anak mereka agar tidak pernah masuk ke dalam hutan. Jika kau mendengar auman itu, jangan pernah menoleh. Jangan pernah memanggil namanya, ujar mereka dengan suara gemetar. Namun, meski dihantui oleh ketakutan, selalu ada mereka yang penasaran. Beberapa pemburu dari desa lain, yang tak percaya dengan cerita rakyat, mencoba masuk ke hutan itu. Mereka berangkat dengan senapan dan obor, meyakini bahwa yang mereka hadapi hanyalah seekor harimau biasa. Namun, tak ada satupun yang kembali. Yang ditemukan hanyalah sisa-sisa pakaian mereka, berserakan di tanah dengan bekas cakaran yang tak mungkin berasal dari makhluk biasa. Sampai suatu malam, seorang lelaki tua yang dulu mengenal Arman dengan baik, seorang dukun yang pernah memperingatkannya, memutuskan untuk mengakhiri kutukan ini. Dengan jubah putihnya, ia berjalan memasuki hutan, membawa sesaji dan mantra yang telah dipersiapkan sejak lama. Ia tak gentar, meskipun udara di sekitarnya begitu dingin dan sunyi. Ia tahu, Arman masih ada di sana, menunggu sesuatu atau seseorang. Di tengah hutan, di bawah cahaya bulan purnama, ia akhirnya melihatnya. Sosok tinggi itu berdiri di antara pepohonan, tubuhnya besar seperti harimau, tetapi tetap memiliki bentuk manusia. Matanya menyala merah, dan suaranya bukan lagi suara manusia. Pergilah, geramnya, suaranya dalam dan bergema. Aku tidak bisa kembali. Dukun itu menatapnya penuh iba. Arman, kau bisa pergi. Kau bisa meninggalkan semua ini. Tapi kau harus melepaskan amarahmu. Namun, Arman menggeleng perlahan. Aku bukan lagi manusia. Aku adalah bagian dari kutukan ini. Ini adalah harga yang harus aku bayar. Angin kencang bertiup,
seolah alam pun mengerti bahwa Arman telah membuat keputusannya. Sang dukun hanya bisa menunduk, menerima kenyataan bahwa tak ada yang bisa ia lakukan. Dengan langkah berat, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Arman dalam kegelapan. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang mencoba menantang kutukan tersebut. Hutan itu tetap menjadi tempat terlarang, dan suara auman masih terdengar di malam-malam tertentu. Orang-orang tak lagi menyebut nama Arman karena ia bukan lagi seorang manusia. Ia adalah legenda. Ia adalah penjaga hutan yang tak pernah tidur. Ia adalah kutukan yang abadi. Dan selama bulan purnama masih bersinar di langit Kalimantan, suaranya akan selalu ada. Mengingatkan dunia bahwa ada dosa-dosa yang tak bisa ditebus, ada keserakahan yang harus dibayar dengan jiwa, dan ada legenda yang tak akan pernah mati. Waktu terus berlalu, desa yang dulu mengenal Arman perlahan berubah. Generasi baru mulai tumbuh, dan kisah tentang pria yang mengorbankan anaknya demi kekayaan mulai terdengar seperti dongeng yang diceritakan sebelum tidur. Namun, bagi mereka yang masih mengingatnya, bagi mereka yang pernah mendengar auman itu menggema di malam hari, Arman bukan sekadar legenda. Ia adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang masih mengintai dari dalam kegelapan hutan. Pada suatu malam, seorang pemuda bernama Bayu, yang tidak percaya akan cerita turun-temurun itu, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua hanyalah mitos belaka. Didorong oleh rasa penasaran dan ejekan teman-temannya, ia membawa obor dan pisau kecil, lalu melangkah masuk ke dalam hutan yang telah lama dianggap terlarang. Awalnya, yang ia temukan hanyalah pepohonan tua yang menjulang tinggi, akar-akar raksasa yang menjalar seperti tangan-tangan yang hendak mencengkeram. Namun, semakin jauh ia masuk, semakin sunyi udara di sekitarnya. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara burung malam. Yang ada hanyalah kesunyian yang begitu dalam, seolah hutan itu sendiri menahan napas. Bayu mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia menolak untuk mundur. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah tanah lapang kecil, di mana sebuah rumah tua yang hampir roboh berdiri di tengahnya rumah Arman. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah lebih dekat. Ia melihat jendela-jendela yang pecah, pintu yang terbuka setengah, dan akar-akar pohon yang telah menelan sebagian besar bangunannya. Namun, yang paling mengerikan adalah sesuatu yang ia lihat di dalam rumah itu. Di sana, dalam kegelapan, sepasang mata merah menyala. Bayu terpaku, tubuhnya membeku. Dari bayangan, muncul sosok tinggi dengan tubuh berotot, cakarnya mencengkeram lantai kayu yang telah lapuk. Mulutnya mengeluarkan suara geraman rendah, dan dalam sekejap, Bayu tahu bahwa semua cerita itu benar. Arman masih ada di sini. Ia masih hidup atau setidaknya, masih ada dalam bentuk yang bukan lagi manusia. Bayu ingin berlari, ingin menjerit, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Arman menatapnya dalam diam, seolah menilai apakah pemuda ini pantas untuk tetap hidup atau tidak. Lalu, suara itu terdengar, suara yang berat, dalam, dan penuh kesedihan. Pergilah, sebelum aku kehilangan kendali. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Bayu berbalik dan berlari secepat mungkin. Ia tidak menoleh, tidak peduli dengan ranting-ranting yang mencambuk wajahnya. Saat akhirnya ia keluar dari hutan, ia jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Teman-temannya menemukannya dalam keadaan setengah sadar, wajahnya pucat seperti mayat. Sejak malam itu, Bayu tidak pernah lagi berbicara tentang apa yang ia lihat di dalam hutan. Dan demikianlah kisah Arman tetap hidup, tidak lagi diceritakan sebagai legenda semata, tetapi sebagai peringatan bagi mereka yang serakah dan haus akan kekayaan. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama bersinar penuh, orang-orang masih mendengar suara auman panjang dari dalam hutan. Suara yang bukan berasal dari harimau biasa. Suara yang mengingatkan dunia bahwa dosa tidak selalu dibalas dengan kematian, tetapi terkadang dengan keabadian dalam kegelapan. Waktu terus bergulir, desa itu kini telah berubah. Jalanan yang dulu berupa tanah merah kini berlapis aspal,
Rumah-rumah kayu berganti menjadi bangunan beton, dan generasi baru tumbuh tanpa mengenal ketakutan yang pernah menghantui leluhur mereka. Namun, meskipun zaman telah berganti, hutan di belakang desa tetap tak tersentuh, seolah ada sesuatu yang menjaganya agar tetap liar dan tak terjamah manusia. Bayu, pemuda yang pernah berhadapan langsung dengan sosok Arman, kini telah menjadi pria dewasa. Ia telah menikah dan memiliki anak, tetapi kenangan tentang malam itu masih menghantuinya. Setiap kali ia melewati tepi hutan, bulu kuduknya selalu meremang, dan di hatinya, ia tahu bahwa sesuatu masih mengawasi dari dalam sana. Namun, tak ada seorang pun yang percaya padanya. Orang-orang menganggapnya hanya terbawa ketakutan masa kecil, dan cerita tentang Arman perlahan memudar, dianggap sebagai legenda kuno yang tidak relevan lagi. Namun, suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, anak Bayu yang masih berusia 5 tahun berlari ke dalam rumah dengan wajah pucat. "Ayah," katanya dengan suara gemetar, "aku melihat seseorang di tepi hutan." Jantung Bayu berdegup kencang. "Siapa yang kau lihat?" tanyanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah imajinasi anak kecil. Anaknya menggigit bibirnya, ragu sejenak sebelum akhirnya berbisik, "Dia tinggi, besar, dan matanya merah, ayah." Darah Bayu seakan membeku. Ia tahu, ia tak perlu bertanya lebih lanjut. Ia tahu siapa yang anaknya lihat. Arman masih ada di sana. Tidak, ia tidak pernah pergi. Malam itu, Bayu duduk di beranda rumahnya, menatap hutan yang gelap. Ia tidak tahu apakah Arman masih memiliki kesadaran manusia, atau apakah ia sudah sepenuhnya menjadi bagian dari kutukan itu. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah bisa mati, tidak akan pernah bisa melarikan diri dari apa yang telah ia lakukan. Di kejauhan, terdengar suara auman panjang yang bergema di seluruh desa. Suara itu rendah, penuh kepedihan, seolah memanggil sesuatu yang tak akan pernah kembali. Dan di bawah cahaya bulan purnama, bayangan hitam itu masih berdiri di tepi hutan, mengawasi. Selalu mengawasi.